Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mungkin ada yang belum tahu tentang kisahnya Hatim Al-Asom, yang mana beliau adalah seorang yang solehnya luar biasa dan mendapat julukan Al-Asom. Nah, kenapa beliau itu mendapatkan julukan Al-Asom? Al-Asom di sini gelar yang sangat bagus. Dan seperti apa kisahnya? Jadi begini, kita langsung ke kisah. Ini bukan dongeng tapi kisah. Mohon maaf kalau kurang pas saya dalam menyampaikannya. Jadi dulu ada seorang wanita yang cantik itu belanja. Kalau sekarang itu di ruko, di pasar swalayan, di warung-warung umpamanya. Ada seorang wanita yang cantik belanja ke Kang Hatim. Kang Hatim ini ahli ibadah, ya Allah ya Karim. Nah, biasa cari-cari barang, memilih barang yang mana yang dibutuhkan. Tanpa sadar, wanita tersebut itu kentut. Nah, jadi ada wanita cantik kentut. Itu cantiknya terhalang oleh kentut. Jadi wanita tersebut kentut. Dan berubahlah wajah si wanita tersebut karena merasa malu, sangat malu. Jangan-jangan yang punya warung tersebut itu mendengar kentutnya. Nah, itu kalau kena ke kita, ada wanita yang cantik kentut, kita kan akan langsung mengomentari, "Hei Neng, kamu kentut ya?" Kan kita itu seperti itu, ingin membuka aib orang lain. Gitu kan. Tapi Kang Hatim bagaimana? Kang Hatim sangat paham bahwa wanita tersebut itu sangat malu dan takut aibnya itu terbuka oleh Kang Hatim. Nah, yang dilakukan oleh Kang Hatim apa? Maka Kang Hatim itu pura-pura tidak mendengar, pura-pura tuli tidak mendengar. Nah, sampai menanyakan, "Hei Neng, kamu beli apa?" "Saya tidak mendengar, mau beli apa?" Sampai beberapa kali, dengan maksud dan tujuan supaya wanita tersebut itu mempunyai keyakinan bahwa Kang Hatim itu tidak mendengar kentutnya. Terus bertanya, "Neng, mau beli apa? Coba bicara yang lebih keras supaya oleh saya terdengar." Maka punya prasangka lah si wanita tersebut bahwa nah, ini yang punya warung nih tidak mendengar kentut saya. Yang tadinya mukanya merah atau yang tersipu malunya luar biasa, wajahnya normal kembali. Dia menjadi bahagia, mukanya cerah kembali, dan belanjanya tidak jadi, tetapi dia itu bahagia. Kang Hatim itu tidak mendapat keuntungan secara dohir, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui, Allah yang Maha Baik mengistimewakan Kang Hatim, hatinya itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan kekuasaan Allah bahkan masyhur sampai sekarang, Kang Hatim itu diberi julukan Al-Asom. Maka ada yang dinamakan seorang yang solehnya luar biasa itu Hatim Al-Asom. Itu karena membela malunya seorang wanita yang kentut dengan dia mengorbankan dirinya. Beliau Kang Hatim mengorbankan dirinya, dia itu beliau pura-pura tidak mendengar, pura-pura tuli. Padahal itu kentutnya lumayan keras. Tetapi Kang Hatim itu seolah-olah tidak mendengar dengan taktik dan cara yang luar biasa, mampu meyakinkan si wanita tersebut bahwa seolah-olah Kang Hatim itu tidak mendengar kentutnya wanita tersebut. Nah, saudaraku, kisah-kisah yang seperti ini sebetulnya ini harus dipiralkan supaya orang dimanapun berada itu tahu bahwa jangan membiasakan membuka aib orang lain. Untuk apa?
apa untungnya untuk kita? Justru kita tutupi itu. Bahkan kalau kentut kan itu tidak dosa, nggak usah disebarkan, di share, nggak usah. Si neng itu kentut, nggak usah, itu tidak ada gunanya. Justru kita harus menutupi rasa malunya seseorang yang sebetulnya itu bukan dosa itu. Nah seperti itu. Kita belajar, ada pelajaran yang sangat berharga dari seseorang yang solehnya luar biasa, yang diabadikan dalam kitab-kitab karya para ulama, bahwa kita itu harus seperti Hatim al-Asom yang mampu menutup aib seorang wanita sebab kentutnya. Hatim al-Asom itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak dalam kitab, silakan dicari oleh saudaraku, termasuk di sini dijelaskan, ada dalam kitab Sulamut Taufik di halaman 72 itu dijelaskan. Itu. Semoga dengan saya membicarakan kisah Hatim al-Asom ini menjadi kemanfaatan untuk semuanya. Kita lebih berintrospeksi diri, kita lebih rajin ibadah, kita lebih rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.